Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan dari kisah ini, Susuk Sang Pelakor karya Resti Anjayani, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Susuk Sang Pelakor. Setelah beberapa jam, dokter memanggilku masuk ke dalam sebuah ruangan. Dokter memperlihatkan hasil ronsen tubuh Lina. Di sana terlihatlah dengan jelas ada beberapa jarum-jarum halus di dalam tubuh Lina. Aku kaget bukan kepalang saat melihatnya. Apa ini gambar jarum, dok? Tanyaku sambil menunjuk hasil foto ronsen. Saya belum tahu pasti benda di dalam tubuh pasien ini apa, karena baru dilakukan tahap ronsen. Tapi dugaan saya benda ini memang mirip jarum. Kata dokter menjelaskan. Bagaimana bisa jarum-jarum itu masuk ke dalam tubuh Lina? Apa mungkin benda yang mirip seperti jarum itu sebenarnya adalah susuk yang dipakai Lina? Mendengar penjelasan dari dokter, aku sangat ketakutan. Aku takut kalau dugaanku benar bahwa benda yang menyerupai jarum itu adalah susuk yang dipasang Lina. Dokter masih memeriksa kondisi Lina untuk memastikan penyakit apa yang dideritanya. Aku sudah diperbolehkan masuk ke dalam ruangan untuk menjenguk. Aku masuk ke dalam ruang perawatan Lina dengan pelan. Kulihat dia masih terpejam. Kuperhatikan wajahnya yang terlihat sangat pucat. Padahal kemarin, waktu datang ke pernikahanku, dia terlihat baik-baik saja. Meskipun terlihat semakin kurus. Lina di kota ini seorang diri karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Aku pun tidak tahu nomor saudaranya yang harus dihubungi. Jadi untuk sementara waktu, aku dulu yang mengurusnya. Bagaimanapun dia sahabat baikku. Setelah menunggu 5 menit di dalam ruangan, Lina akhirnya bangun. San, panggilnya dengan suara lirih. Lin, apa yang kamu rasakan? Apa kamu ingin sesuatu? Tanyaku. Sakit, San. Badanku terasa seperti ditusuk-tusuk, kata Lina sambil meringis. Ya udah, kamu istirahat ya. Dokter masih memastikan keadaan kamu. Kamu mau makan apa? Tanyaku. Lina menggelengkan kepalanya. Aku takut, San, kata Lina. Takut? Takut apa maksud kamu? Tanyaku heran. Semenjak aku membeli rumah baru yang aku tempati, aku sering mendapatkan gangguan makhluk tak kasat mata, San, kata Lina bicara pelan. Maksud kamu hantu? Tanyaku. Enggak tahu, San. Aku merasa seperti ada yang selalu mengikuti. Bahkan aku sering mendengar suara-suara aneh saat sedang sendiri, kata Lina. Mungkin karena kamu kesepian, apalagi kamu tinggal di rumah itu sendirian. Maaf ya, Lin. Apa sebaiknya kamu menikah saja dan berhenti bekerja sebagai wanita malam? Maaf nih, aku gak maksud ikut campur urusan pribadi kamu. Tapi kan, sekarang kamu udah memasang susuk pemikat dari Mbah Romo. Banyak laki-laki yang menyukai kamu dan ingin menjadikan kamu istrinya, kataku. Iya, San. Aku juga sudah pernah mencoba menjalani hubungan serius dengan 2 orang laki-laki. Tapi setiap kami merencanakan menikah, laki-laki itu meninggal. Aku trauma, San. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan susuk itu? Tanya Lina. Aku gak tahu, Lin. Aku kan baru memakai susuk itu, tapi kayaknya sih gak ada hubungannya deh. Buktinya aku dan Mas Andi bisa menikah. Jawabku mencoba berpikiran positif.
Iya sih San, ini juga baru dugaanku saja. Oh iya, tolong sewa seseorang untuk menemaniku selama di rumah sakit. Dan jangan beritahukan keadaanku pada keluargaku ya, kata Lina. Tapi Lin, keluargamu juga harus tahu supaya mereka bisa menjaga kamu di sini, kataku. Jangan San, tolong sewa seseorang saja agar bisa menjagaku, kata Lina bersikeras. Ya sudah, kalau itu keinginan kamu, nanti aku akan cari orang untuk menemani kamu selama di rumah sakit. Aku pamit pulang dulu ya, soalnya Mas Andi sudah mengirimkan pesan terus. Pasti aku akan sering kesini jenguk kamu. Sekarang juga aku akan carikan orangnya sekarang, kataku. Iya San, makasih banyak ya, kata Lina. Aku pun pergi mencari orang yang bisa menemani Lina dan memberinya uang. Tak lupa aku mengurus administrasi Lina terlebih dahulu. Hari ini aku pulang malam karena sudah mengurus Lina di rumah sakit. Aku sudah mengirimkan pesan pada Mas Andi dan menjelaskan bahwa saudaraku Lina masuk rumah sakit. Sesampainya di rumah Mas Andi, dia sudah menungguku khawatir. Gimana keadaan saudara kamu? Maaf ya Mas, gak bisa ke sana. Mas juga baru pulang. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kata Mas Andi. Keadaannya memprihatinkan Mas. Penyakitnya juga masih belum diketahui. Iya gak apa-apa, aku ngerti kok, jawabku. Alah, itu alasannya dia. Palingan juga dia habis keluyuran, kata Bunia yang ikut nimbrung pembicaraan kami. Dari perkataannya memang Bunia suka mengompori orang. Pantas saja dulu Pak Andi sampai meninggalkan Mbak Lastri karena hasutannya. Aku harus lebih pintar memainkan drama dari dia. Ayo sayang, mending kamu makan saja. Pasti kamu capek, gak usah ladeni dia, kata Mas Andi. Aku hanya menuruti perkataan Mas Andi dan tidak menghiraukan perkataan Bulina, karena hari ini merasa lelah seharian di rumah sakit. Setelah makan dan mandi, aku pun bersiap untuk tidur. Malam ini Mas Andi kembali mendekatiku untuk meminta haknya sebagai seorang suami. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan hal itu. Tapi karena aku tidak ingin Mas Andi curiga, akhirnya dengan terpaksa aku melayaninya. Saat berjumpa dengan Mas Andi, entah kenapa aku justru yang beringas. Tubuhku terasa ringan seperti menari-nari di atas tubuh Mas Andi dengan binal, sampai Mas Andi sendiri yang kewalahan. Kulihat Mas Andi mengerang kenikmatan bercampur rasa sakit yang dia rasakan. Ya, dia memang sangat puas saat aku layani, tapi dia juga merasakan sakit karena harus mengeluarkan sedikit darah di bagian intimnya. Mas Andi terkapar lemas di atas kasur. Entah kenapa seperti ada kepuasan tersendiri saat melihat darah yang keluar di bagian intim Mas Andi. Aku juga tidak mengerti kenapa aku seperti itu. Apa mungkin ini adalah pengaruh susuk yang aku pakai? Tubuh Mas Andi berkeringat, bahkan untuk sedikit bergerak pun sepertinya dia sudah tidak mempunyai tenaga. Mas, kamu gak apa-apa? Aku memegang tangannya. Kulihat wajah Mas Andi mendadak pucat. Aku sedikit cemas. Aku tidak ingin dia mati secepat ini. Tapi, masa hanya melakukan hubungan suami istri bisa menyebabkan dia meninggal? Rasanya tidak mungkin. Mas, aku memanggilnya sekali lagi. Tapi dia tidak menjawab, malah matanya menutup. Aku mendekatkan tanganku ke hidungnya untuk mengecek apakah dia masih bernafas atau tidak. Dan ternyata nafasnya masih terasa. Mungkin dia lelah, makanya langsung tidur. Kubiarkan Mas Andi terlelap tidur dan aku langsung membersihkan diri di kamar mandi. Setelah itu aku pun tidur juga. Waktu sudah pagi, namun Mas Andi belum juga bangun. Mas, bangun Mas. Aku membangunkannya. Namun kulihat Mas Andi tidak membuka matanya. Dia menggigil dan juga mengigau. Lepaskan saya mau pulang, katanya dengan mata terpejam. Kenapa dia bicara begitu?
Aku pun menyentuh keningnya yang terasa panas. Sepertinya dia mengalami demam. Aku harus menghubungi dokter untuk memeriksa keadaannya. Aku keluar kamar dan mencari Bunia agar dia yang menghubungi dokter atau rumah sakit, karena aku tidak memiliki nomor atau tempat medis yang harus dihubungi. Ternyata Bunia sudah bersiap untuk pergi ke butik miliknya. "Mau kemana? Suamimu sakit. Cepat panggil dokter ke sini, lalu urus dia. Jangan pergi kemana-mana," perintahku. "Apa? Kenapa dia bisa sakit?" tanyanya cemas. "Ya mana aku tahu, cepat urus dia," kataku ketus. Tanpa basa-basi Bunia langsung berlari menuju kamarku dan Mas Andi. Dia terlihat sangat cemas. Sementara aku menyuruh Bi Iem membuatkan aku sarapan. Aku duduk santai menonton TV sambil makan nasi uduk buatan Bi Iem. Aku sebenarnya tidak peduli dengan keadaan Mas Andi. Biar wanita itu saja yang mengurusnya. Aku gak mau repot-repot menghabiskan tenagaku untuk laki-laki yang aku benci itu. "Santi!" Terdengar suara Bunia berteriak memanggilku. Aku hanya diam, berpura-pura tidak mendengarnya. "Heh, dari tadi kamu di sini ya enak-enakan makan. Urus juga sana Mas Andi. Dia juga suami kamu. Atau jangan-jangan kamu menikah dengannya hanya ingin hartanya saja. Iya kan?" kata Bunia geram. "Kalau iya, emang kenapa?" jawabku dengan santai. "Apa? Perempuan tidak tahu diri? Sudah kuduga. Awas saja kalau Mas Andi sudah sembuh. Aku akan adukan agar dia menceraikanmu," ancam Bunia. "Coba adukan saja kalau berani," tantangku. Hampir saja aku dan Bunia kembali berkelahi, namun keburu datang Bi Iem. "Maaf Bu, itu dokternya sudah selesai memeriksa Pak Andi. Beliau menunggu di ruang tamu sekarang," kata Bi Iem. Bunia beranjak pergi untuk menemui dokter yang memeriksa Mas Andi, disusul olehku yang penasaran dengan apa yang menyebabkan Mas Andi mendadak demam seperti itu. "Maaf dok, harus menunggu sebentar," kata Bunia tersenyum ramah. "Iya tidak apa-apa Bu," jawab dokter. "Jadi gimana dok? Bagaimana dengan kondisi suami saya?" tanya Bunia. "Suami ibu mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah serta demam. Saya sudah siapkan resep obat yang harus ditebus," kata dokter memberikan secari kertas pada Bunia. "Jadi suami saya tidak perlu dirawat kan dok?" tanya Bunia. "Untuk saat ini tidak perlu," kata dokter. Dokter pun berpamitan pulang dan Bunia pergi membeli obat yang sudah diresepkan. "Harusnya kamu yang mengurusnya. Kamu kan cuma numpang di sini. Saya sibuk, banyak pekerjaan yang harus ditangani," gerutu Bunia. "Kamu kan istri tua, jadi kamu yang harus merawatnya, sementara tugasku hanya untuk bersenang-senang dengannya," kataku sambil tersenyum sinis. "Kurang ajar. Sekarang kamu boleh tersenyum puas, tapi akan aku pastikan bahwa kamulah yang nantinya akan diceraikan Mas Andi," kata Bunia. "Terserah," kataku sambil berlalu pergi ke kamar untuk melihat kondisi Mas Andi. Aku membawakan semangkok bubur yang sudah dibuatkan Bi Iem untuk menyuapinya dan berpura-pura mencemaskannya. Wajah Mas Andi terlihat pucat. Dia sudah bangun, namun tidak banyak bicara, seperti orang yang sedang linglung. "Mas, kamu makan dulu ya, aku suapin," kataku. Mas Andi memakan buburnya hanya sedikit. "Kamu istirahat ya Mas," kata dokter. "Kamu kecapean," kataku. Setelah aku beri makan, Mas Andi kembali tidur. Keadaannya menjadi lemah, padahal sebelum malam itu dia baik-baik saja. Bunia sudah kembali membawa obat untuk Mas Andi. Dia datang bersama Elisa yang memakai seragam sekolah taman kanak-kanak. Saat melihatku, lagi-lagi Elisa seperti ketakutan. "Kamu kenapa nak? Memangnya kamu takut sama dia?" tanya Bunia yang melihat Elisa tiba-tiba bersembunyi di balik badannya saat melihatku. Aku hanya menatap heran. "Aku takut Ma, wajah Mbak itu aneh," kata Elisa. "Aneh gimana maksud kamu nak?" tanya Bunia sambil melihat ke arahku. Elisa tidak menjawab pertanyaan Bunia. Aku
Aku takut, Ma. Dia nanti marah sama aku, kata Elisa. Enggak sayang, enggak akan ada yang marah sama kamu. Ayo jawab, kenapa kamu takut sama dia? Tanya Bunia. Elisa menarik tangan Bunia untuk pergi ke kamarnya. Jawab dulu sayang, memangnya kenapa dengan wajah dia? Kenapa kamu takut? Tanya Bunia memaksa Elisa berbicara. Kayaknya anak kamu yang aneh deh, periksa sana, kataku. Aku harus mengancam Elisa untuk tidak bicara yang tidak mengenaiku. Aku takut Bunia curiga dan mengetahui bahwa aku telah menggunakan susuk untuk memikat Mas Andi. Aku harus menemui Elisa saat sedang sendiri dan mengancamnya agar tidak mengatakan bahwa wajahku aneh. Aku tidak mau Bunia atau Mas Andi terpengaruh dengan ucapan Elisa dan mencari tahu mengenai keanehan di wajahku yang disebutkan Elisa. Bunia membawa Elisa ke kamarnya. Entah apa yang nanti Elisa katakan jika Bunia bertanya lagi. Semoga saja anak kecil itu tidak menjawabnya. Aku kembali ke kamar untuk menemani Mas Andi yang masih terbaring lemah di kamarku. Hatiku tidak tenang dan masih memikirkan tentang apa yang dilihat Elisa dari wajahku. Dari ekspresinya, setiap kali melihatku, memang terlihat jelas bahwa dia sangat ketakutan. Aneh sekali. Padahal hampir semua orang mengatakan bahwa aku semakin cantik setelah memakai susuk ini. Lalu apa yang sebenarnya dilihat Elisa? Ketika aku sedang berjalan, tidak sengaja aku melihat ke arah kaca jendela rumah. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat bayangan di kaca itu seperti bukan diriku. Kulihat bayanganku di cermin adalah sosok wanita yang memakai pakaian seperti orang yang akan tampil di acara pagelaran seni. Wanita itu wajahnya dipoles dengan make up tebal, tapi wajahnya sebagian rusak, mengerikan. Spontan aku berteriak ketakutan dan menutup mata dengan kedua tanganku. Apa yang barusan aku lihat? Tidak. Pasti aku salah lihat. Tidak mungkin wujudku seperti itu. Itu pasti halusinasiku karena kepikiran omongan Elisa. Aku menenangkan diri sendiri lalu berlari menuju kamar Mas Andi tanpa menoleh ke arah kaca jendela itu. Sesampainya di kamar, aku menutup pintu kamar dan duduk di tepi ranjang dengan napas masih tersengal-sengal. Kamu kenapa? Terdengar suara Mas Andi berbicara. Mas, kamu sudah bangun? Gimana kamu? Udah ngerasa mendingan belum? Tanyaku basa-basi. Badanku rasanya remuk. Untuk bergerak pun masih terasa ngilu, jawab Mas Andi. Ya udah Mas, kamu istirahat saja. Pasti kamu kecapean karena sibuk terus, kataku. Iya, jawab Mas Andi singkat. Suara handphoneku berdering. Ternyata Lina yang menelpon. Aku langsung mengangkatnya. Halo Lin, gimana kabar kamu? Maaf ya, aku belum bisa jenguk kamu hari ini. Mas Andi sakit. Besok aku akan ke sana, kataku. San, aku takut. Kita harus bicara. Ini penting, kata Lina. Kamu mau bicara apa, Lin? Omongin sekarang aja, kataku. Gak bisa, San. Kita harus ketemu langsung untuk membahasnya, kata Lina. Oke, besok aku ke sana. Kamu masih di rumah sakit kan? Tanyaku. Iya, aku masih di rumah sakit. Cepat kesini San, ini penting, kata Lina seperti tergesa-gesa. Iya, besok aku pasti kesana Lin. Tapi ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Lalu orang yang aku sewa buat nemenin kamu masih ada kan? Tanyaku cemas. Dia masih ada ngurusin aku di sini. Cuma ada hal lain yang ingin aku omongin San. Aku gak bisa bicarainnya di telepon, kata Lina lalu memutuskan sambungan teleponnya. Aku jadi penasaran sebenarnya apa yang ingin dikatakan Lina. Tapi tidak mungkin aku menemuinya hari ini karena kondisi Mas Andi yang sedang sakit. Malam pun tiba. Bunia mengetuk pintu kamarku untuk melihat kondisi Mas Andi.
Aku mengizinkannya masuk meski terpaksa. "Pah, gimana kamu? Udah mendingan?" tanya Bunia yang duduk di samping Mas Andi. "Lumayan," jawab Mas Andi. "Pah, sebaiknya malam ini kamu tidur di kamarku saja. Kamu lagi sakit, pasti dia gak becus ngurusin kamu," kata Bunia melirikku. "Apa kamu bilang aku gak becus? Dari tadi aku yang ngurusin suamiku, seenaknya saja kamu ngomong," kataku emosi. "Alah, ngurusin apa? Kamu tadi yang nyuruh aku buat ngurusin Mas Andi kan? Gak usah sok baik cuma di depan," kata Bunia. "Sudah, kalian jangan ribut, aku pusing," kata Mas Andi. "Aku gak terima, Mas. Usir dia dari kamar ini sekarang juga," kataku. "Usir? Aku juga istrinya. Seenaknya kamu ngomong gitu," kata Bunia tak terima. "Kamu ngalah ya," kata Mas Andi pada Bunia. "Gak bisa, Pak. Aku juga istri kamu. Aku juga ingin bareng sama kamu. Aku berhak buat nyamperin kamu ke sini," kata Bunia memelas. "Tapi aku gak suka, Mas, dia ada di sini. Dia selalu ngefitnah aku seperti barusan. Padahal aku sangat sayang sama kamu, Mas," kataku. "Bohong, Pak. Dia nikah sama kamu cuma ngincer harta kamu doang. Kamu jangan percaya sama dia," kata Bunia. "Dia yang bohong, Mas. Dia begitu karena dia iri melihat aku sama kamu," kataku lagi. Sudah, aku pusing. Kalian jangan ribut. Sebaiknya kamu pergi dulu ya," kata Mas Andi pada Bunia menyuruhnya pergi. Aku tersenyum penuh kemenangan karena telah dibela Mas Andi. Sementara Bunia keluar dari kamar dengan kesal. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Mas Andi sudah tidur, sementara aku hanya diam melamun. Tiba-tiba saja terdengar suara riuh dari luar, seperti banyak orang yang sedang berbicara. Siapa tengah malam begini yang berisik? "Santi, Santi." Terdengar sayup-sayup suara seorang wanita memanggil-manggil namaku. Antara heran dan bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin mencoba membangunkan Mas Andi, tapi dia terlihat sudah terlelap. Tidak lama kemudian terdengarlah suara musik gamelan yang mengalun merdu. Apa mungkin ada acara di luar? Tapi kan ini sudah tengah malam. Siapa yang memanggil namaku tengah malam begini? Dan ada acara apa di luar sehingga terdengar suara berisik? Aku mencoba untuk memejamkan mata dan tidak menghiraukan suara-suara aneh itu. Suara musik gamelan itu terus terngiang di telingaku, meskipun aku sudah mencoba mengalihkan perhatianku. Tanpa terasa, aku bangun dari tempat tidur, kemudian aku membentangkan kedua tanganku dan melentikannya. Aku mulai menari mengikuti alunan musik gamelan itu. Gerakan tarianku sangat luas dan lincah, bagaikan penari yang sudah profesional. Padahal seumur hidup aku tidak pernah menari seperti ini. Antara sadar dan tidak, aku terus menikmati setiap alunan musik gamelan yang terdengar diiringi tarianku yang sangat bagus. Pikiranku seperti kosong. Aku hanya mengikuti setiap nada yang dimainkan, entah oleh siapa. Santi, Mas Andi menyentuh pundakku. Aku menyadarinya, tapi aku tidak bisa menghentikan tarianku. "Santi, kamu ngapain hari gitu tengah malam begini?" tanya Mas Andi heran. Aku mendelik ke arah matanya. Melihat hal itu, Mas Andi seketika berteriak. "Astagfirullah!" teriak Mas Andi kaget. Mendengar teriakan Mas Andi, aku hampir saja jatuh terkulai ke lantai karena lemas. Namun dengan sigap Mas Andi menangkapku. Aku masih sadar, tapi kepalaku sedikit pusing. Mas Andi membopongku menuju kasur dan membaringkannya. "Santi, kamu gak apa-apa?" tanya Mas Andi cemas. "Aku pusing, Mas," jawabku lirih. "Lagian kamu ngapain malam-malam begini menari begitu? Ini beneran kamu kan?" tanya Mas Andi. Terlihat di mata Mas Andi ada sedikit ketakutan saat melihatku sesudah kejadian barusan.
Aku bingung harus menjawab apa. Kejadian tadi di luar kendaliku. Aku melakukannya seperti ada yang mengendalikan. Aku pusing, Mas, kataku mengalihkan pembicaraan. Ya sudah, kalau begitu kamu istirahat. Mas juga sama, masih sedikit pusing, kata Mas Andi. Kami pun akhirnya tidur. Mas Andi tidur membelakangiku, sepertinya dia takut padaku setelah melihatku menari. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin aku kesurupan? Hari sudah pagi. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu membangunkan aku yang sudah terlelap tidur. Kulihat Mas Andi juga masih tidur di sampingku. Aku bangun dan membuka pintu. Ini sudah jam 8. Harusnya kamu sudah bangun. Jangan malas-malasan. Hari ini kamu datang ke restoran dan lihat perkembangannya, kata Bunia. Sebenarnya perbedaan umur aku dan Bunia hanya terpaut 4 tahun. Dia seumuran Mbak Lastri, sehingga kami seperti adik kakak. Tapi kenyataannya, dia yang telah melenyapkan nyawa kakakku secara tidak langsung. Sehingga aku bersikap melunjak dan tidak ada sopan santun padanya. Gak bisa, aku mau pergi ke rumah sakit hari ini. Aku mau menemui saudaraku, kataku. Kamu bisanya cuma keluyuran, gak ada gunanya. Aku gak mau tahu, kamu harus ke restoran hari ini. Mas Andi sedang sakit, jadi kamu yang harus menggantikannya ke sana, kata Bunia memaksa. Aku gak bisa, lagian kan sekarang aku yang jadi nyonya di rumah ini. Jadi kamu gak bisa merintah aku seenaknya, kataku. Bunia terlihat sangat geram padaku, tapi aku tidak peduli. Justru aku senang melihatnya seperti itu. Aku langsung menutup pintu dan membiarkan Bunia berdiri di ambang pintu dengan perasaan marahnya. Mendengar keributanku dengan Bunia membuat Mas Andi bangun. Ada apa lagi pagi-pagi sudah ribut sih? Tanya Mas Andi. Ya salah Mas, istri tua kamu cari gara-gara, jawabku. Oh, jawab Mas Andi singkat. Aku pun mandi lalu sarapan, setelah itu mengurus segala keperluan Mas Andi karena dia masih belum pulih sepenuhnya. Mas, aku mau minta izin untuk menjenguk Lina sebentar ke rumah sakit. Boleh kan? Tanyaku. Boleh, tapi pulangnya jangan terlalu lama, jawab Mas Andi. Setelah mendapatkan izin dari Mas Andi, aku pun segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Lina dan membawakan makanan untuknya. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya aku ketika melihat Lina yang sangat kurus kering. Wajahnya sangat pucat, sepertinya dia sakit parah. Lina sedang tidur, namun dia seperti gelisah. Keringat bercucuran membasahi pipinya. Mbak Tini, orang yang aku suruh menunggu Lina selama di rumah sakit masih ada. Dia sedang tertidur di kursi. Aku membangunkannya dan menyuruhnya menunggu di luar ruangan. Lin, bangun, kataku membangunkan Lina. Lina membuka matanya sekaligus membuatku kaget. Ketika melihatku di sampingnya, Lina bangun dengan susah payah dan memelukku. San, kamu akhirnya datang ke sini, San. Aku takut, kata Lina sambil menangis terisak. Maaf ya, Lin. Aku baru jenguk kamu lagi. Kamu takut apa, Lin? Kenapa kamu selalu bilang takut? Tanyaku penasaran. Aku takut, San. Aku takut kalau aku akan mati, kata Lina. Kamu sabar ya, Lin. Aku yakin kamu bisa sembuh. Dokter sedang berusaha untuk menyembuhkan penyakit kamu, kataku menenangkan Lina. Kamu percaya sama aku kan, San? Aku semakin sering diganggu oleh sosok wanita menyeramkan itu, kata Lina. Sosok wanita menyeramkan gimana maksud kamu? Tanyaku. Susah untuk dijelaskan, San. Aku sering bermimpi sosok wanita berambut panjang terurai dengan wajah rusak. Dia mengejar-ngejar aku, seolah-olah dia ingin membunuh aku, kata Lina ketakutan. Itu cuma mimpi kan, Lin? Jadi kamu jangan takut. Gimana kalau kita hubungi saudara kamu di kampung agar bisa menemani kamu setiap waktu? Kataku memberi solusi. Kamu gak ngerti, San, mimpi itu seperti nyata, kata Lina. Aku bingung harus menanggapi perkataan Lina bagaimana.
Ya sudah, kalau gitu kita hubungi saudara kamu ya. Kalau ada banyak orang di sini, pasti kamu akan ngerasa lebih aman dan tenang, kataku. Jangan hubungi mereka, San. Dokter mengatakan kalau aku ada kemungkinan terkena penyakit HIV. Aku gak mau mereka tahu, kata Lina. Apa? HIV? Aku sangat kaget saat mendengar Lina mengatakan penyakit itu. Iya, San. Aku gak mau mereka tahu mengenai pekerjaan aku yang menyebabkan aku menderita penyakit seperti ini. Meskipun hasil tesnya keluar 1 minggu lagi, tapi aku yakin sepertinya memang benar aku terjangkit penyakit itu, kata Lina sedih. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu Lina? Dan siapakah sosok wanita yang selalu meneror Lina? Cari tahu di bagian berikutnya. Bersambung. Terima kasih untuk Kak Resti Anjayani. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Dan juga makasih banget ya buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Terima kasih ya buat yang belum mampir. Monggo silahkan mampir. Ada cerita tentang spiritual ya, tentang Raja Sulaiman. Dan di layar air juga ada tuh, tinggal disentuh saja, nanti akan masuk ke channel Cadangan Mimin. Dan saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.